Peraturan kuliah ya. Oke, selamat datang kembali di kuliah digital fotografi. Mohon maaf untuk teman-teman, mungkin kualitas audio dan webcam saya agak turun karena saya sedang mengajar dari kampus. Kalau mau bawa ini setup dari rumah ke kampus itu agak effort ini. Saya pakai yang ada aja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar foto. Jadi sebelum kita belajar, kemarin kita sudah belajar tiga exposure, yaitu ISO, speed, dan diafragma. Itu merupakan tiga kunci utama dari fotografi, begitu. Nah, selain itu ada namanya komposisi, teman-teman. Ada namanya komposisi. Jadi fotografi itu nggak hanya bicara tentang ini, nggak hanya bicara tentang kamera mahal gitu, kamera mana yang ISO-nya paling gede, kamera mana yang diafragmanya paling gede lensanya gitu. Nggak hanya bicara seperti itu. Ya kalau ada anggapan seperti itu ya memang wajar sih, karena kadang ada yang berpikir bahwa gear yang bagus itu menentukan hasil kan gitu. Padahal kan dalam fotografi itu gear itu mungkin hanya sekitar 30%, 70%-nya itu kan fotografernya kan seperti itu. Ini siapa disuruh beli gula? Ntar kembaliannya buat beli permen, Fatara. Biasa banyak konspirasi, Bapak. Oke, jadi ada yang namanya teknik dasar foto. Jadi sebelum teman-teman belajar komposisi, mungkin kalau yang sudah belajar fotografi agak lama tahu lower of third gitu kan, rule of third, kemudian berbagai panduan formula lainnya komposisi. Tapi ada teknik-teknik dasar yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, ada ini nyanyi. Nah, ada namanya teknik dasar foto, teman-teman. Teknik dasar foto ini bicara tentang bagaimana kamu memotret gitu. Paling mendasar apa? Selain mengatur segitiga exposure, kamu juga harus tahu pertama objek mana yang harus difoto. Apa yang jadi point of interest-nya gitu. Apa yang menjadi menjadi pusat dari perhatiannya. Ceritanya di mana? Kalau dalam jurnalistik foto, beritanya di mana? Gitu. Makanya ada pertanyaan ketika kalian mulai memotret, objeknya yang difoto mana? Ditentukan dulu. Dan objeknya ini harus ditentukan dulu sejak awal sebelum foto itu dimulai. Misalnya kalau kamu memang foto jurnalistik, berarti dokumentasi kegiatannya yang jadi utama. Jangan sampai ketika kalian melakukan jurnalistik foto, yang difoto malah bukan peristiwanya gitu, tapi kan mbak sekitar yang cantik kan itu jadi foto model namanya. Nah, ada metode teman-teman yang dipakai oleh jurnalis foto atau wartawan foto gitu. Nah, metode ini bisa dipakai di dalam foto yang lain gitu. Entah itu foto model atau foto dokumentasi, foto wedding gitu. Yaitu metode IDVAT itu. IDVAT. Nah, jurnalis foto atau wartawan foto biasanya kan kerjanya deadline-nya kan sangat ketat gitu kan. Apalagi waktunya terbatas, harus segera lari ke peristiwa lain. Nah, dengan metode ini kalian tuh punya semacam checklist gitu. Semacam checklist apa yang harus difoto begitu. Apa yang harus diambil fotonya ketika sampai ke lokasi. Jadi nggak bingung tolak-toleh mana yang difoto enggak gitu kan. Nah, sebelum kita, misalnya dalam jurnalistik foto ya, sebelum kita berangkat meliput sebuah berita, ini di kepala ini harus sudah konsep dulu. Gitu. Kita harus tahu, oh kalau foto demo berarti saya harus mencari foto aparat, 1, 2 mencari foto mahasiswa, 3 harus mencari foto aparat dengan mahasiswa misalnya. Nah konsep ini harus ditanam di kepala dulu. Kalau kamu misalnya mau foto model, oh konsepnya seperti ini. Gitu. Jadi jangan sampai memikirkan konsep itu ketika sudah di lokasi, telat.
Ya. Jadi konsep itu harus digarap atau dibikin itu sebelum proses produksi fotonya dibuat gitu. Jadi kalau misalnya kalian motret apapun, entah itu model, entah itu produk gitu ya, konsepnya harus beres dulu sebelum waktu produksi. Kenapa kalau harus beres dulu? Ya agar proses produksinya cepat gitu. Apalagi jurnalis foto ya, artinya kan dia butuh pindah tempat gitu kan. Nah, makanya metode ini dikembangkan oleh Walter Cronkite School of Journalism and Telecommunication Arizona di State University. Ada lima poin utama dari metodenya, yaitu entire, kemudian detail, frame, angle, and time. Nah, dengan menggunakan 5 metode ini, kalian jadikan ini sebagai checklist, maka minimal kalian punya foto-foto yang dibutuhkan, gitu. Kalian potret dulu 5 metode ini, baru setelah itu bereksperimen. Nah, tapi dengan 5 metode ini udah selesai fotonya. Artinya sudah cukup. Kalau seandainya mau naik ke berita, nanti redaktur foto tinggal milih mau foto yang seperti apa. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah entire, teman-teman, atau keseluruhan peristiwa. Ini bisa foto kondisi keseluruhan peristiwa, bisa memperlihatkan seberapa besar, seberapa luas, seberapa banyak objek fotonya. Kalau demo, foto entire ini jadi penting. Kalau misalnya demonya itu pesertanya banyak, maka foto entire-nya itu harus mencakup keseluruhan demonstrannya untuk menunjukkan bahwa skala demonstrasinya sebesar apa. Gitu kan. Kalau misalnya itu foto wedding, ya ini foto entire keseluruhan ruangan acaranya untuk menunjukkan bahwa seberapa besar acara weddingnya itu. Gitu. Entire ini bisa ini teman-teman. Kamu datang, kamu foto entire dulu boleh. Atau nanti akhir ketika mendekati akhir acara di foto entire-nya juga boleh. Nah, kalau misalnya dalam sebuah pertandingan bola, dalam contoh seperti ini, maka yang difoto oleh fotografernya adalah untuk menunjukkan, oh sepak bolanya ini berlangsung tanpa penonton. Gitu. Maka dia butuh foto entire. Nah, kalau teman-teman perhatikan, foto-foto yang mencakup keseluruhan peristiwa seperti ini sering dipakai juga di koran gitu untuk berita-berita tertentu yang melambangkan kebanyakan objek foto gitu. Nah, kamu datang, kamu foto entire dulu. Nah, setelah foto ini beres, kamu lakukan foto entire dengan sudut yang berbeda gitu. Jadi kamu coba berbagai angle untuk mendapatkan sudut yang berbeda. Contoh ini kan Wisma Atlet ya. Wisma Atlet dulu kan diciptakan kan, dibangun kan untuk kebutuhan Asian Games begitu. Foto keseluruhan bangunan Wisma Atlet ini, berapa tower ya, tower 1 sampai tower 5 ini sekarang menjadi penting gitu, untuk menunjukkan bahwa skala kapasitas rumah sakit darurat COVID ini ya sebesar itu gitu. Nah, ada juga seperti macam ini foto entire-nya teman-teman. Jadi biasanya itu untuk foto dokumentasi gitu. Foto-foto seperti ini teman-teman sering menemui ya. Misalnya dokumentasi ketika perjalanan, dokumentasi ketika karya wisata. Jadi memotret seluruh anggota peserta, gitu, seluruh peserta dari karya wisata itu. Nah, ini juga sering dilakukan oleh teman-teman. Biasanya kalau di akhir acara gitu kan, ada foto panitia, ada foto peserta bersama-sama. Itu namanya foto entire. Begitu teman-teman. Nah, ini bisa macam-macam ya. Bisa yang awal ini adalah sebuah pemandangan, ya. Kemudian bisa objeknya, bisa gedung. Yang ketiga bisa manusia. Oh, Adan, sebentar. Kita break sebentar, teman-teman. Ada Adan, kita break sebentar 5 menit.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, foto entire ini, foto keseluruhan dari apa ya, dari kejadian, dari sebuah peristiwa, dari sebuah berita ini adalah foto pertama yang harus kalian jepret. Gitu. Ketika kamu melakukan fotografi di bidang apapun, misalnya entah itu wedding, entah itu jurnalis, entah dokumentasi, foto entire ini jadi penting untuk menunjukkan seberapa besar acaranya, seberapa besar skalanya, gitu. Foto semua pesertanya. Gitu. Makanya kalau dalam sebuah foto pernikahan, foto bersama seluruh keluarga, seluruh panitia itu kan jadi penting juga, karena pasti akan ditanyakan, kan begitu. Kalau foto demonstrasi, foto ketika kondisi paling banyak pesertanya atau paling banyak aparatnya juga menjadi penting untuk menunjukkan skala demonya. Nah, ini makanya menjadi foto yang paling utama yang harus dijepret. Ketika kalian jadi wartawan, ketika kalian jadi fotografer di bidang apapun, ini yang pertama. Nah, kemudian setelah entire tadi, ya ada foto detail. Gitu. Foto detail ini bisa macam-macam, teman-teman. Kalau misalnya itu sebuah foto dokumentasi untuk liputan, ya berarti foto detailnya ke barangnya. Misalnya contoh ini, dia sedang memproduksi sneakers dari kulit buaya. Itu maka yang dia foto adalah secara detail adalah barangnya sudah diproduksi begitu. Kalau itu sebuah peristiwa, sebuah dokumentasi, maka foto detail ini adalah foto-foto orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Kalau demonstrasi ya berarti foto korlapnya, koordinator lapangannya. Bisa kalau misalnya sebuah demonstrasi lagi ya itu berarti foto anggota DPR ya misalnya, atau kalau misalnya sebuah seminar pembicaranya begitu. Nah, foto detail ini jadi penting untuk melaporkan. Kalau tadi entire itu mencakup sebagaimana skala besar acaranya, maka foto detail ini untuk menunjukkan siapa-siapa yang berada dalam acara tersebut begitu. Atau kalau misalnya dalam sebuah foto produk, berarti untuk menunjukkan detail-detail yang harus diperhatikan oleh konsumen begitu. Nah, misalkan kalian motret mobil gitu, kemudian foto entarnya ya foto mobil keseluruhan, nah foto detailnya ini detailnya ke roda, ke setirnya, ke kursinya, nah, seperti itu. Nah, ini detail peristiwa yang dianggap penting. Kemudian fokus pada satu detail yang berperan penting dalam sebuah peristiwa. Dalam sebuah peristiwa itu detail apa sih yang paling penting? Kalau dalam sebuah wedding, maka foto detail yang paling penting adalah pasangan pengantinnya. Ya kan? Pasangan pengantinnya yang menjadi penting untuk difoto. Maka detailnya foto setelah entire, maka detail yang harus kalian kejar adalah foto-foto tersebut. Tinggal kalian memaknai foto detail dan entire itu seperti apa. Nah, ini juga contohnya. Nah, setelah foto detail tadi dapat, begitu ya. Setelah foto detail tadi dapat, kemudian entire-nya sudah dapat, kemudian sudah dapat semua, maka yang harus kalian lakukan baru kalian bereksperimen, begitu. Jadi bereksperimen dengan frame, dengan bingkai objek foto. Kalian bingkai foto objeknya dengan objek fotonya semenarik mungkin dan natural, gitu. Yang jelas foto frame ini harus dilakukan setelah foto entire dan detail selesai. Gitu teman-teman. Jadi kalian mulai eksperimen mencari frame-frame yang menarik, mencari sudut-sudut yang menarik, mencari foreground dan background yang menarik itu di kondisi ini, di saat ini, ketika detail dan entire sudah selesai semua. Kenapa kok harus begitu? Foto frame ini, foto yang eksperimental seperti foto yang mengadakan frame ini foto pilihan kesekian dari sebuah acara yang akan dipilih untuk diterbitkan. Begitu. Tapi foto ini kadang menjadi penting untuk memberi gambaran lebih banyak kepada kalau misalnya dia sebuah koran ya kepada pembaca. Begitu. Kalau misalnya itu sebuah pernikahan berarti memberi detail yang lebih pada ini tamu begitu. Nah, frame ini bisa macam-macam gitu. Yang penting bingkailah sebuah objek foto itu semenarik mungkin dan natural. Frame-nya nggak dibuat-buat gitu kan. Frame-nya nggak aneh-aneh begitu. Yang penting bisa menampilkan objek dengan menarik gitu teman-teman. Nah, setelah frame ini beres ya,
Setelah frame ini beres di foto, kalian bisa melakukan mencari angle-angle yang menarik. Nah, angle ini bisa dari sudut pandang yang nggak biasa, gitu. Fotonya agar khas, agar tidak general dibanding foto dia lain. Nah, biasanya di angle ini teman-teman itu takut untuk, ya memang secara default kita itu kan sebenarnya agak sungkan kalau foto terlalu dekat kan gitu. Tapi kadang foto-foto dengan angle-angle dekat, kemudian angle-angle frog eye atau bird eye itu menjadi penting ketika untuk mengadaptasikan sebuah peristiwa, karena akan memberikan gambaran yang tidak biasa kepada penonton atau pembaca. Nah, karena lebih khas gitu. Kalau teman-teman perhatikan foto-foto di Tempo itu punya angle-angle yang menarik, dan angle-angle yang menarik ini nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa didapatkan sekedarnya, butuh latihan agak panjang gitu untuk menyadari di mana angle yang menarik dari sebuah peristiwa. Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah foto ini, foto bapak yang sedang melakukan sterilisasi ini mempunyai garis gitu, mempunyai garis-garis yang diciptakan dari kursi dan lampu yang ternyata searah, gitu kan, sehingga dia memberikan angle yang cukup menarik. Kemudian dia ambil foto, ini angle angle-nya ini dari bawah, dari low angle. Dugaan saya kameranya ditempelkan di lantai, kemudian agak diangkat sedikit. Nah, angle-angle seperti ini memang harus eksperimen, teman-teman. Karena harus belajar bagaimana mendapatkan foto seperti ini. Karena nggak bisa kita ketika baru belajar foto kemudian langsung peka dengan angle ini, kadang nggak susah. Begitu. Nah, angle-angle seperti ini kelebihannya adalah dia mungkin untuk berita-berita yang headline biasanya jarang dipakai untuk foto-foto angle-angle yang unik gitu. Tapi kalau misalnya beritanya itu lebih dari satu halaman, gitu, misalnya laporan panjang, maka foto-foto angle yang unik ini akan jadi foto kedua atau ketiga yang akan dimunculkan di dalam artikel tersebut, gitu. Atau kalau misalnya di majalah, maka foto ini yang akan muncul di halaman dalamnya. Dan biasanya diminta oleh redaktur foto. Kamu selain foto entire-nya, kemudian detailnya, dan foto-foto yang punya frame, foto-foto yang punya angle menarik mana, gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, Kompas, Tempo terutama ya, yang dia terbitnya kan seminggu sekali, sehingga kan berita-beritanya itu kan lebih banyak ke liputan yang mendalam gitu. Nah, namanya liputan mendalam itu kan nggak cukup satu halaman, bisa 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Nah, untuk mengcover tiap halaman itu harus ada fotonya. Biasanya foto-foto entire ini dipasang di depan, gitu kan ya. Ini dipasang di halaman pertama, kemudian detail ini di halaman kedua, atau halaman ketiga ya paling kalau nggak foto frame ya foto angle yang unik yang akan dipasang. Ini untuk memberikan gambaran lebih kepada pembaca. Pembaca sudah tahu the whole story-nya itu dari foto entire-nya tadi itu. Sudah tahu skala objeknya bagaimana di foto entire dan detail. Nah, maka mereka butuh angle-angle yang unik. Seperti ini teman-teman. Contoh ini foto angle yang menarik dari sebuah laboratorium yang sedang memeriksa sesuatu. Saya juga nggak ngerti dia memeriksa apa. Tapi angle-nya yang menarik. Dan sepertinya direncanakan. Apakah boleh kita, kalau foto jurnalistik seperti ini, apakah boleh kita menata objeknya, Pak? Boleh kalau seandainya tidak terganggu objeknya. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya. Kalau misalnya demonstrasi, kemudian kita perintahkan, Pak, pukul, Pak, biar fotonya menarik, agak aneh gitu. Atau misalnya kemarin foto mahasiswa yang di smackdown polisi itu, Pak, tahan dulu, Pak, saya foto, kan nggak mungkin kan gitu kan ya. Artinya ya ini semuanya akhirnya pada akhirnya kembali kepada insting kalian sebagai fotografer. Fotografer yang baik itu yang jam terbangnya tinggi, teman-teman. Karena ketika jam terbangnya tinggi, jam terbang itu maksudnya bukan berarti dia bisa terbang ya. Maksudnya adalah dia sering motret yang banyak, yang lebih banyak daripada yang lain. Maka dia nggak akan kesulitan menemukan angle-angle yang unik atau nggak akan kesulitan mendapatkan detail-detail foto yang menarik kan begitu. Bahkan kadang secara insting dia bisa menemukan,
oh bahwa di sini loh kejadiannya nanti akan muncul gitu. Ini sempat kejadian ketika di bom Kuningan, itu kan ada wartawan kalau nggak salah dari Kompas atau Antara gitu kan ya, yang melihat bahwa di dalam kerumunan massa itu ada 2 orang yang tingkahnya tidak wajar gitu. Dia kan sudah sering motret demonstrasi, sudah sering memotret bencana. Nah, waktu itu ada ledakan bom pertama meledak. Yang lainnya orang Indonesia itu kan punya kebiasaan kalau ada sebuah peristiwa mereka itu kan malah datang bukan malah kabur ya. Jadi begitu ada bom meledak, ini ada gerombolan orang yang melihat, tapi ini ada orang yang kayak nggak tertarik dengan apa yang terjadi. Ini kan nggak Indonesia banget kan gitu. Atau jangan-jangan orang ini menyimpan maksud lain. Nah ini sama dia difoto, diikuti Pak. Difoto berkali-kali. Ternyata yang dia foto itu adalah pelaku terornya, pelaku terorisnya. Dan foto itu akhirnya terjual mahal di website yang dia foto. Dan fotonya menarik. Apa sempat saya tunjukkan ya sama teman-teman ya? Oh nggak ada sih ini fotonya di sini. Setelah saya tunjukkan. Fotonya itu jadi unik gitu. Jadi unik karena orang nggak menyangka bahwa apa ya, bahwa yang akan difoto itu jadi penting gitu loh. Jadi fotonya itu penting gitu ternyata terhadap penyelidikan terorisme kan begitu. Apa ya namanya? Nggak muncul di Google ya. Nah inilah. Foto ini kan nggak bisa didapat oleh orang yang nggak terlatih instingnya. Satu, si wartawan ini terlatih melihat bahwa oh ada orang yang bergerak nggak sesuai biasanya orang Indonesia bergerak ketika ada kejadian begitu. Nah, tapi dia bisa tangkap fotonya. Padahal di belakangnya pelaku terorisme ini banyak sekali polisi. Tapi mereka nggak sadar atas kehadiran dari sosok ini. Gitu. Tapi wartawan fotonya sadar. Itu karena apa? Karena ada insting. Dia berlatih insting. Jam terbangnya udah tinggi. Jadi dia tahu ketika ada orang-orang yang mencurigakan. Begitu. Orang-orang mencurigakan yang masuk ke dalam barisan orang-orang yang lagi nonton bom yang pertama kan gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia lagi ngokang senjata. Jadi semacam kayak pistol gitu, pistol FN yang didapat dari pedagang gelap di Filipina. Makanya agak susah dia, makanya butuh dua tangan untuk ngongkang gitu. Dan dia ini loh, dandannya sudah seperti warga biasa, ya, pakai tas, pakai sepatu, pakai Levi's, kemudian pakai topi Nike, pakai sepatu Adidas walaupun sepatunya ternyata KW ya. Tapi ini jadi usaha dia sebenarnya untuk berbaur dengan demonstran. Nah, foto-foto seperti ini hasil lahir dari latihan teman-teman, latihan. Tapi ada metode sebenarnya yang bisa kalian pelajari. Nah, metode yang saya sampaikan hari ini itulah metode
dasar ini bukan main FF ya. Saya kemarin kan waktu tesis waktu tesis S2 itu kan jadikan peristiwa ini jadi tesis. Kayak gini teman-teman. Ini kan foto jarak jauh, ya kan? Ini kan difoto dengan menggunakan lensa tele. Lensa tele kejadian ada peristiwa si polisinya yang lagi mengamankan lokasi ditembak jarak dekat sama pelaku terorismenya. Kok dapat gitu wartawan fotonya? Karena wartawan foto tahu. Wartawan foto punya insting gitu. Tapi dia juga menerapkan metode ini. Jadi dia begitu datang karena dia berbagi tugas, siapa yang nyari detail, siapa yang nyari foto keseluruhan, dan dia kebetulan dapat tugas untuk mencari foto keseluruhan. Makanya dia naik ke jembatan penyeberangan, dia fotolah peristiwa itu dari atas jembatan penyeberangan. Kebetulan dia bawa lensa tele. Kemudian menangkap gerak-gerik orang yang mencurigakan, si mas-mas ini di bom Sarinah, nama judulnya. Mencurigakan kok dia menghunus pistol gitu ke arah polisi, ditembakkanlah dia, tapi tembakannya meleset. Satu karena dia kurang latihan, dua ini kan pistol handmade ya, khas Filipina gitu, jadi rotok kawur gitu, bukan build up dari pabrik senjata kan gitu. Nah, kemudian selain angle yang menarik, kemudian selain entire yang menarik, detail yang menarik, kemudian ada yang namanya time, teman-teman. Ada pemilihan waktu. Ya, boleh waktu yang sangat tepat dalam mencet satu untuk mendapatkan momen spesial dari sebuah peristiwa. Ini fotonya Bapak Kim Jong Un. Dia lagi mengurus proyek pembangunan atau apa, saya nggak paham. Kemudian dia lempar pasirnya. Fotografernya sepertinya sengaja menunggu momen si pasirnya itu terlempar kemudian dijepret. Ini namanya momen, teman-teman, time-nya. Nah, sebenarnya kalau kamera sekarang jangan khawatir. Kamera sekarang punya speed yang cukup tinggi. Kemudian punya kemampuan sensor yang cukup bagus untuk menangkap gambar dengan momen-momen yang menarik seperti ini. Gitu. Sama dengan foto momen ketika teroris tadi muncul. Ini kan foto momen, tepat waktunya. Nah, kelima metode ini teman-teman yang harus pakai ketika mau tetap apapun. Ya, jadi untuk mengamankan sebuah project, mengamankan sebuah project foto, peristiwa, 5 ini pegang. Entire, detail, frame, angle, dan time. Begitu. Karena fotografi itu terutama time ya, penting ya. Ketika kalian mau nikahan misalnya, ketika akadnya sudah selesai, kan nggak mungkin kalian foto akad lagi kan begitu. Agak susah nyuruhnya. Makanya time itu jadi penting, waktu itu jadi penting. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Belum, Pak. Oke, kalau kemarin sudah saya bagi kelompok belum ya? Saya lupa. Yang digital belum, Pak. Yang detail fotografi belum ya? Belum. Kayak Pertekom sudah ya? Sudah. Mau kelompoknya sama dengan Pertekom nggak? Ganti aja, Pak. Ganti aja. Ganti? Iya. Apa nggak sama aja biar di satu Hmm. sama Pak Kubus? Sama ada enakan dah. Ya wis. Enggak pakai lagi. Pak Tara barusan mau pakai jilbab nggak jadi? Jadi Pak, nggak jadi. Tahu aja. Tahu lah. Mau sama atau mau ini? Mau berbeda? Kalau yang mau sama, angkat tangan, raise hand. 1, 2, 3, 4. Masih 4 orang ya? Sama. Rek, raise hand semua, Rek. Yang nggak raise hand, banet. Kok tepuk tangan? Kalau mau berbeda, 8 raise hand, 1 jempol, 1 tepuk tangan.
Rek lo, raise hand lo. Ai. 9, belum quorum. Kalau bisa sampai 14 orang yang setuju kelompoknya sama, ya sama aja kelompok. Masih 8 orang, nggak sampai quorumnya. Ini ada yang setuju tapi nggak bisa raise hand, Pak. Kok kasihan? Zoom-nya, HP-nya terlalu tua mungkin. Bisa raise. Saya wakilkan, Pak. Saya raise hand dikali 10. Oke, sudah sama aja ya. Biar saya nggak usah bagi lagi, pusing. Sekarang tugasnya teman-teman adalah mencari contoh foto. Itu entah dari mana, kalian silahkan cari contoh foto. Tadi yang sesuai dengan metode-metode tadi. Metode foto entire, kemudian detail, kemudian frame, angle, dan time. Kalian cari fotonya, kerjakan secara berkelompok, minggu depan kita bahas. Begitu. Oke, siap, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada. Terus ini kan perpustakaan kan lagi mau pengadaan buku gitu. Pengadaan buku untuk perpus. Nah, untuk buku fotografi saya masih 1-2. Kalau misalnya kalian ada usul buku fotografi yang bagus, entah itu dalam atau luar negeri, Pak, belikan buku ini untuk ditaruh di perpus biar bisa kalian pinjam. Kalian nanti japri saya aja, nanti saya usulkan untuk di pengadaan bukunya. Jadi untuk yang lebih memilih beli nasi Pak Edi daripada beli buku, nanti bisa pinjam ke perpus ya. Pak, saya mau nanya. Iya, silakan Dimas. Itu fotonya kita nyari di Google apa moto sendiri atau ada yang ada di galeri gimana, Pak? Atau gimana gitu? Serahnya di mana. Kalau untuk tugas untuk kalian memotret sendiri belum saya kasih tugas memotret sendiri. Jadi nyari kalian cari aja di Google atau dimanapun nggak apa-apa, sebagai sampel aja. Yang penting kalian memahami metode tadi itu dulu. Oke, siap, Pak. Begitu. Belum sampai ke tugas suruh kalian motret kok. Nanti kita kasih tugas untuk motret. Begitu. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Ini Amang sama siapa kamu, Mang? Wajar, Pak. Ya, dasar yang Penasaran udah aja. Oke, saya pikir itu dulu teman-teman. Mohon maaf karena prodi agak padat, jadi saya nggak terlalu panjang. Tolong Dimas. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Dim. Ini kan banyak suara dari teman-teman, terutama teman-teman pengurus kelas B ya. Nah, kita kan kebanyakan teori nih, Pak. Kalau kita kebanyakan juga buku, kita luringnya kapan prakteknya gitu, Pak? Minimal praktek dah, Pak, gitu. Setelah UTS. Setelah Kemarin, UTS. Ya, setelah kemarin kesepakatannya waktu di rapat itu, setelah UTS kita bisa praktek, kita bisa mulai menggunakan lab. Tapi ingat, itu belum menunggu aturan resmi dari pemerintah, satu. Kemudian aturan resmi dari MCCC, Muhammadiyah COVID Comment Center, kita belum keluar aturan resminya. Jadi ini takutnya kalau kita memasukkan kalian ke kampus untuk praktek itu, nanti melanggar aturan. Karena itu kita nunggu itu. Nah, tapi kemarin sudah disepakati di rapat prodi itu, paling apes itu setelah UTS kita mulai praktek. Itu. Untuk prakteknya sendiri sebenarnya teman-teman kelas 11 sudah ada yang praktek, kelas kakak tingkat juga ada yang praktek. Nah, kita kan juga pengen praktek gitu, Pak. Kalau aturan yang dari rapat kemarin itu setelah UTS, saya nggak tahu kalau yang sebelah sudah praktek, nggak tahu. Itu melanggar aturan atau gimana, saya nggak ngerti ya. Saya nggak paham. Atau memang kehabisan materi ya, saya nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Yang jelas untuk prakteknya kita mungkin setelah UTS. Atau bisa lebih cepat kalau aturan mainnya keluar lebih awal. Begitu teman-teman. Seandainya Pak ya, seandainya prokes saya yang menjamin seluruh mahasiswa kelas B. Terus kemudian dibuat shift atau setengah, gimana? Ya, apakah kamu mau menjamin saya nggak akan dimarahi atau disidang sama MCCC Unmu Jember? Saya yang izin, Pak.
mungkin kamu yang aturan mainnya belum keluar dari kampus. Daripada saya yang disalahkan, daripada kampus kita yang disalahkan, nggak bisa. Ya dulu memang sebelum semester ini sempat ada aturan bahwa minimal 10 orang gitu masuk ke lab gitu. Tapi kemarin kan ada rubah aturan lagi karena kita kan naik ya dari level 1 ke level 3. Begitu. Jadi aturannya seperti itu. Setelah UTS itu paling cepat kita setelah UTS. Nah, begitu ceritanya. Ya saya juga ingin praktek, kan nggak susah ngajar praktek, kita tinggal nyuruh-nyuruh kan. Saya sama pinginnya dengan kalian teman-teman. Cuman ya kondisinya kayak gini, aturan mainnya belum keluar, dari kampus belum keluar aturan mainnya, dari Muhammadiyah juga belum keluar aturan mainnya, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain kan begitu. Kalau memang sudah ada yang melakukan praktek ya sudah, ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab dosennya masing-masing gitu. Baik, Pak. Kalau mau praktek sendiri, kamu berangkat sendiri ya nggak apa-apa. Kamu ikut kelas sebelah ya nggak apa-apa. Saya nggak problem. Tapi secara resmi saya nggak melakukan praktek untuk kelas ini dulu, kelas B dulu. Gitu, Dim. Oke ya? Oke ya? Oke, Pak. Iya, siap, Pak. Pak, biasa Pak. Dimas memang tidak sabaran, Pak. Iya, sama dengan Novita. Cocok gitu Pak, cocok. Siapa Kita belum mau jadi presentasi? model katanya, Pak. Siapa belum presentasi ya? Padahal Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Yang belum presentasi siapa ya? Siapa belum presentasi, Dim? Oke gitu, teman-teman. Ada ini lagi? Atara mungkin itu, Pak. Kamu kenapa pengen jadi satpol, Tatara? Enggak, Pak. Oh, Ini Pak Akpol, Pak, angkatan Poliji, Pak. praktek. Nanti kalau udah praktek jangan minta kelas teori ya. Oke gitu teman-teman. Saya minta tolong Dimas dikirim ke saya siapa aja yang nggak masuk hari ini ya. Terus saya absen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Susulun datar.